Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita bisa mendengarkan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti biasa ya, sindiran-sindiran dan kritikan-kritikan yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Wah, Prabowo, kamu jangan seperti Jokowi ya. Walaupun kamu dibantu banyak sama Jokowi untuk jadi presiden, jangan seperti Jokowi ya, mengkhianati kepercayaan rakyat, mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya serta keluarganya ya. Karena kalau sudah begitu nanti kamu akan seperti Jokowi loh. Lihat, wah, contohnya Jokowi sekarang kena penyakit aneh, penyakit kulit. Penyakit kulit itu kan penyakit ringan ya. Apalagi sekelas mantan presiden kan tentunya dokternya dokter kelas 1 lah ya, dokter paling hebat di Indonesia. Fasilitas kesehatannya juga pasti kelas nomor 1, VVIP ya kan, pokoknya nomor 1 lah. Nyatanya itu Jokowi gak sembuh-sembuh tuh alergi kulitnya ya. Bisa jadi memang itu penyakit tidak medis, alias akibat kena sumpah serapah dari banyak orang, terutama rakyat Indonesia. Ya, kenapa sumpah rakyat Indonesia ini mempan atau mandi atau tepat? Ya karena memang kondisi rakyat Indonesia ini sedang susah. Ya, cari uang dengan jualan nggak laku. Ya, cari uang dengan mencari kerja, kerjaannya nggak ada. Ya, terus suruh nyalain siapa? Ya pasti pada nyalahin Jokowi dong. Ya makanya semua itu menjadikan Jokowi saat ini mengalami kesengsaraan. Ya semoga Jokowi cepat minta maaf supaya alergi kulitnya segera sembuh. Ya ya, jangan sampai nanti masa tuanya menjelang kematian itu dilewati dengan cara-cara yang sengsara. Ya kan pengennya itu mati dengan cara enak. Ya begitu kira-kira. Ya ya, jangan sampai kamu mengalami hal seperti Jokowi saat ini. Karena bau-baunya atau romannya Prabowo kan banyak disetir sama Jokowi gitu loh. Ya maksudku begitu, supaya Prabowo ini tidak mencontoh Jokowi. Itu aja intinya. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Kementerian Luar Negeri memastikan evakuasi warga Indonesia atau WNI dari Iran. Hal ini menyusul memburuknya situasi keamanan akibat serangan rudal Israel dan Amerika Serikat. Ketegangan dua negara mulai meningkat sejak Jumat 13 Juni 2025. Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang memicu serangan balasan Teheran pada hari yang sama. Dan pemulangan warga Indonesia di Iran akan dilakukan secara bertahap pada Senin 23 Juni 2025. Saat ini ada 97 orang yang sedang menyeberang dari Iran ke Azerbaijan ya sebelum pulang ke Indonesia. Rencana penerbangan tahap pertama dilakukan dengan pesawat komersial pada Senin 23 Juni dan tiba di Jakarta pada 24 Juni. Itu kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha pada Minggu 22 Juni 2025.
Nah, lalu saudara-saudara, meski demikian Kementerian Luar Negeri masih belum dapat sepenuhnya menyampaikan rincian operasional evakuasi yang sedang berlangsung kepada publik atas alasan keamanan. Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi pasca serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. Kepala Pusat Penerbangan TNI Mayor Jenderal Christomei Sianturi mengatakan ada 34 personel yang tergabung dalam tim krisis responsi untuk mengevakuasi ratusan warga Indonesia di Iran dan Israel. Prajurit militer itu berangkat ke Baku, Azerbaijan untuk misi evakuasi WNI di Iran pada Jumat 20 Juni 2025. Nah, ia menjelaskan bahwa para warga negara Indonesia dari Iran akan transit selama 2 malam di Baku, melanjutkan penerbangan pulang ke tanah air dengan pesawat komersial pada Minggu 23 Juni 2025. Itulah kata Christomei Sianturi. Nah, pemerintah juga mencatat sebanyak 386 warga Indonesia tinggal di Iran, saudara-saudara. Mayoritas warga negara Indonesia yang berada di Iran pelajar dan berstatus mahasiswa. Sebanyak 126 WNI di Iran dan Israel telah menyatakan bersedia untuk dievakuasi. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin keselamatan WNI yang berada di Iran maupun di Israel. Iya. Dan Kementerian Luar Negeri juga berencana mengevakuasi WNI di Iran melalui jalur darat karena pesawat tidak bisa masuk ke wilayah tersebut, saudara-saudara. Pesawat tidak bisa ke sana, satu-satunya jalur darat, kata Menteri Luar Negeri Sugiono Rabu 18 Juni 2025. Dan Sugiono juga mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara tetangga Iran untuk memohon diberi kemudahan saat evakuasi. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat evakuasi nanti warga negara kita diberi kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya semakin tidak menguntungkan. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana konflik Iran dan Israel, upaya pemulangan warga negara Indonesia. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.